Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas case study mengenai konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aini Oktavia Maharani dengan NIM 235221236. Rekan saya Alifah Yusa Putri dengan NIM 235221208 dan Rofida Anggun Wulandari dengan NIM 235221210. Diketahui PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Kemudian diminta untuk yang pertama, membuat daya jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang kedua, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2020. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama, mencatat akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020, di mana didapat dari soal PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki pada PT Farva yang senilai 300 juta. Maka jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Investasi pada PT Farva senilai 300 juta di debit dan kas senilai 300 juta di kredit. Selanjutnya mencatat laba neto PT Farva tahun 2020, di mana didapat dari bagian laba atas PT Farva, atau bisa juga dicari dari penjualan dikurangi dengan beban-beban. Maka jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020 adalah investasi pada PT Farva senilai 75 juta di debit dan bagian laba atas PT Farva senilai 75 juta di kredit. Kemudian mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020 didapat dari dividen pada PT Farva senilai 20 juta. Maka jurnal pencatatannya adalah kas senilai 20 juta di debit dan investasi pada PT Farva senilai 20 juta di kredit. Pada tahun 2020 dilakukan perhitungan nilai buku PT Afaf atas investasinya di PT Farva. Nilai buku awal pada 1 Januari 2020 adalah sebesar 300 juta rupiah, yang terdiri dari saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Selama tahun 2020, PT Farva menghasilkan laba neto sebesar 75 juta rupiah yang meningkatkan saldo laba. Selain itu, PT Farva juga membagikan dividen sebesar 20 juta rupiah yang mengurangi saldo laba. Dengan demikian, nilai buku pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar 355 juta rupiah, terdiri dari 200 juta rupiah untuk saham biasa dan 155 juta rupiah untuk saldo laba. Selanjutnya, dilakukan jurnal eliminasi untuk konsolidasi laporan keuangan. Dalam jurnal eliminasi tersebut, yang pertama, akun saham biasa PT Farva sebesar 200 juta rupiah di debit. Akun saldo laba sebesar 100 juta rupiah di debit. Yang ketiga, bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta rupiah di debit. Di sisi kredit, dividen diumumkan sebesar 20 juta rupiah dan investasi pada PT Farva sebesar 355 juta rupiah. Jurnal eliminasi ini bertujuan untuk menghilangkan saldo investasi dan akun-akun ekuitas terkait dalam laporan keuangan konsolidasi, sehingga tidak terjadi penggandaan nilai. Selanjutnya untuk kertas kerja konsolidasian tahun 2020, pada bagian neraca saldo, PT Afaf mencatat penjualan sebesar 800 juta rupiah, sedangkan PT Farva mencatat penjualan sebesar 250 juta rupiah. Setelah dikonsolidasikan, total penjualan menjadi 1 miliar 50 juta rupiah. Selanjutnya, beban pokok penjualan pada PT Afaf sebesar 200 juta rupiah dan dari PT Farva sebesar 125 juta rupiah.
Beban pokok penjualan setelah konsolidasi berjumlah Rp325 juta. Kemudian, beban penyusutan dari PT Afaf sebesar Rp50 juta dan dari PT Farva sebesar Rp10 juta. Sehingga total beban penyusutan setelah konsolidasi menjadi Rp60 juta. Untuk beban administrasi dan penjualan, PT Afaf mencatat Rp225 juta dan PT Farva mencatat Rp40 juta. Setelah dikonsolidasikan, beban administrasi dan penjualan menjadi Rp265 juta. Selanjutnya, terdapat akun bagian laba dari PT Farva sebesar Rp75 juta di laporan PT Afaf. Namun, dalam proses konsolidasi, akun ini dieliminasi dengan melakukan jurnal eliminasi sebesar Rp75 juta. Setelah semua dieliminasi, diperoleh laba neto konsolidasian sebesar Rp400 juta. Dengan ini, laporan laba rugi konsolidasian mencerminkan hasil operasi keuangan dari gabungan PT Afaf dan PT Farva secara keseluruhan. Yang selanjutnya pada laporan perubahan saldo laba. Yang pertama mencatat saldo laba awal. Pada neraca saldo PT Afaf, saldo laba awalnya senilai 225 juta dan PT Farva 100 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di debit 100 juta sehingga mengurangi saldo laba awal dua perusahaan tersebut. Jadi saldo laba awal konsolidasiannya senilai 225 juta. Yang kedua, laba neto yang diperoleh dari perhitungan laporan laba rugi yang sudah di atas. Dalam neraca saldo PT Afaf, laba netonya senilai 400 juta dan PT Farva senilai 75 juta dan terdapat jurnal eliminasi di debit senilai 75 juta. Jadi, konsolidasiannya memperoleh 400 juta. Dan yang ketiga, pengurangan dividen. Pada neraca saldo PT Afaf, dividennya senilai 100 juta dan PT Farva senilai 20 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di kredit 20 juta. Jadi konsolidasiannya senilai 100 juta dan memperoleh saldo laba akhir PT Afaf senilai 525 juta dan PT Farva 155 juta. Dan total jurnal eliminasi di debitnya pada saldo laba akhir senilai 175 juta. Dan saldo laba akhir di kredit senilai 20 juta. Jadi memperoleh saldo laba akhir konsolidasiannya 525 juta. Yang selanjutnya pada laporan posisi keuangan, yang dimana menjumlahkan seluruh aset dan menjumlahkan liabilitas dan ekuitas yang terdapat pada neraca saldo. Yang pertama ada akun kas dari PT Afaf senilai 130 juta dan PT Farva 80 juta sehingga memperoleh hasil konsolidasi senilai 210 juta. Kemudian ada akun piutang usaha pada PT Afaf senilai 165 juta dan PT Farva 65 juta sehingga memperoleh konsolidasian 230 juta. Selanjutnya ada akun persediaan pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farva 75 juta sehingga memperoleh konsolidasian 275 juta. Kemudian ada akun investasi pada PT Farva yang dimana PT Afaf senilai 355 juta dan terdapat jurnal eliminasi di kredit 355 juta sehingga mengurangi hasil investasi pada PT Farva, jadi hasilnya konsolidasian 0. Selanjutnya ada akun tanah pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farva 100 juta sehingga menghasilkan konsolidasiannya 300 juta. Selanjutnya pada akun beban dan peralatan pada PT Afaf senilai 700 juta dan PT Farva 200 juta sehingga memperoleh hasil konsolidasian 900 juta. Selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan pada PT Afaf senilai 450 juta dan PT Farva 20 juta sehingga memperoleh konsolidasian 470 juta.
dan menghasilkan total aset pada PT Afaf itu senilai 1.300.000.000 dan PT Farva 500 juta, dan terdapat jurnal eliminasi di kredit senilai 355 juta, sehingga memperoleh hasil konsolidasian senilai 1.445 juta. Selanjutnya, menjumlahkan liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, ada akun utang usaha. Pada PT Afaf senilai 75 juta dan PT Farva 60 juta, sehingga memperoleh konsolidasian senilai 135 juta. Selanjutnya ada akun utang obligasi. Pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farva senilai 85 juta, sehingga memperoleh konsolidasian 285 juta. Selanjutnya ada akun saham biasa. Pada PT Afaf senilai 500 juta dan PT Farva senilai 200 juta. Terdapat jurnal eliminasi di debit senilai 200 juta dan mengurangi saham biasa dari kedua perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan konsolidasian saham biasa senilai 500 juta. Selanjutnya, saham laba. Pada PT Afaf senilai 525 juta dan PT Farva 155 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di debit senilai 175 juta dan di kredit 20 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian senilai 525 juta, sehingga memperoleh hasil total liabilitas dan ekuitas dari PT Afaf itu senilai 1.300.000.000 dan PT Farva 500 juta. Total jurnal eliminasi dari liabilitas dan ekuitas di debit senilai 375 juta dan di kredit 20 juta, dan memperoleh hasil konsolidasian liabilitas dan ekuitasnya senilai 1.445 juta. Selesai sudah materi yang kita bahas terkait dengan konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari pemaparan materi tersebut dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.